Hai Positive People, kita melanjutkan kembali seri pengajaran tentang hal kekhawatiran bagian yang ketiga. Kita pertama belajar hal kekhawatiran yang bagian pertama untuk memandang burung-burung di udara. Yang gak usah khawatir tentang apa yang dia makan. Bapa di surga memeliharanya. Satu gambar untuk kita harus intim dengan Tuhan, memandang Tuhan, melekat sama Tuhan. Cara melawan kekhawatiran pertama. Yang kedua, kemarin kita belajar cara melawan kekhawatiran yang kedua, yaitu belajar dari bunga bakung yang tidak bekerja, tapi Tuhan tetap hiasi dengan kemegahan yang lebih daripada Raja Salomo. Luar biasa sekali. Dan kita juga belajar, dikatakan bahwa kita harus memperhatikan bunga bakung. Artinya terus belajar, terus berinovasi, walaupun kita gak bisa buat apa-apa dalam kondisi saat ini. Tapi dengan kita belajar, akibatnya kita bisa, akibatnya kita mulai melakukan sesuatu. Dan Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, kita belajar sekarang ini dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita belajar cara mengatasi kekhawatiran yang ketiga, yaitu dengan kita belajar hidup dalam kebenaran. Karena memang kekhawatiran ini menggelisahkan, kekhawatiran bikin kita bingung, kekhawatiran bikin kita was-was, kekhawatiran bikin kita jadi panik, kekhawatiran membuat kita menjauhkan kita dari kebenaran. Itu sebabnya Tuhan mengatakan sekarang lagi semua tentang pakaian, makanan, minuman, soal harta, itu yang dicari bangsa-bangsa, itu yang diutamakan pikiran mereka dan hati mereka. Tapi kita sebagai anak-anak Allah, firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau orang dunia cari penambahannya, cari nyamannya terlebih utama, baru mikirin kebenaran, kita berbeda. Kita harus utamakan orientasi kita. Prioritas kita pertama yaitu kebenaran. Dan yang kedua kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sebuah kingdom atau sebuah komunitas di mana rakyat yang menomorduakan kepentingannya dan menomorsatukan kepentingan Tuhan. Jadi ketika kita menomorduakan kepentingan kita dan mengutamakan kehendak Bapa di surga, kehendak Raja segala raja, dan hidup dalam kebenaran, maka semua ditambahkan. Berarti kita bisa melihat penambahan akan mengikuti ketika kita mampu hidup dalam kebenaran. Oke, kalau kita hidup dalam kebenaran dan kerajaannya Tuhan tambahkan, berarti begitu kita hidup sesuka-suka kita dan hidup dalam dosa, maka semuanya Tuhan akan kurangkan. Karena lawan daripada penambahan dikurangkan. Begitu kita hidup sesuka-suka kita hidup dalam dosa, maka semua akan berkurang. Ayo coba kita perhatikan semua orang-orang, semua oknum di planet ini dan bahkan di dalam Alkitab yang hidup di luar kebenaran mengalami penurunan. Oknum pertama yang melanggar di planet ini, yang tidak melakukan kebenaran, yaitu si ular atau malaikat yang disebut dengan Lucifer. Malaikat yang ada di surga. Dalam Kejadian 3:14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Pertama kali Tuhan ciptakan ular. Rupanya ular adalah binatang yang paling mulia dari segala ternak dan binatang di hutan. Tapi begitu ular jatuh dalam dosa, jadi binatang yang paling terkutuk dari segala ternak dan segala binatang di hutan. Dulu paling tinggi, begitu jatuh dalam dosa jadi paling rendah. Dulu paling mulia, begitu jatuh dalam dosa jadi paling terkutuk. Dan dikatakan, dengan permulaan kau akan menjalar dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu. Kita bisa melihat, pertama kali Tuhan ciptakan ular, ternyata ular pernah punya kaki.
Rupanya gambar-gambar naga yang masih ada kaki itu gambar belum di up to date. Begitu ular jatuh dalam dosa, maka Tuhan berkata kepada ular, buntung kakimu semua. Maka semua ular yang punya kaki waktu itu pada buntung dan menjarah dengan perutnya. Itulah kronologis kenapa ular gak ada kaki, karena dikutuk Tuhan. Sifat dosa selalu mengurangkan kualitas, selalu mengurangkan yang baik. Yang kedua, oknum yang melanggar di planet ini dan mengalami konsekuensinya karena gak melakukan kebenaran, yaitu manusia. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Wow. Pertama kali Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Dan Tuhan berkata kepada manusia, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan buahnya kecuali satu, pohon pengetahuan baik dan jahat. Di tengah-tengah Taman Eden, jangan kau makan. Rupanya ini sifat dasar manusia. Udah kenyang masih serakah, udah puas masih rakus, udah punya istri satu pengen coba-coba satu lagi. Udah punya pacar satu pengen coba-coba satu lagi. Waktu itu menurut literatur, Tuhan ciptakan ada lebih dari 2.500 jenis tanaman di Taman Eden. Yang aneh, manusia mengabaikan 2.499 jenis tanaman yang ada di Eden, dan dia fokus pada satu tanaman yang Tuhan larang. Dan ketika dia makan, untung waktu itu Tuhan gak mengutuk manusia. Seperti Tuhan berkata kepada ular, buntung kakimu, menjarahkan perutmu. Kalau Tuhan berkata demikian, maka kita semua pada buntung dan kemana-mana kita menjalar dengan perut kita, dengan tongkat, dengan kursi roda. Kita bersyukur. Sekalipun manusia melanggar, tapi Tuhan gak kutuk manusia. Kenapa Tuhan gak kutuk manusia? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan kutuk manusia, sama dengan dia mengutuk dirinya sendiri. Itu sebabnya hati-hati, jangan pernah kita mengutuk sesama. Dengan kita mengutuk sesama, kita sedang mengutuk penciptanya. Jangan pernah kita merendahkan sesama. Dengan kita merendahkan sesama, kita sedang merendahkan penciptanya. Namun kabar baik, dengan kita menghormati sesama, dengan kita menghargai sesama, dengan kita mengasihi sesama, kita sedang mengasihi, menghormati Tuhan kita. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yaitu hormatilah dan kasihilah sesama. But konsekuensi tetap berjalan. Walaupun Tuhan gak kutuk manusia, tapi konsekuensi tetap berjalan. Tanah di manusia tinggal, itulah yang dikutuk. Tanah bicara kebahagiaan, tanah bicara soal peningkatan, tanah bicara tempat di mana kita mengalami keberhasilan. Itulah yang menurun, itulah yang berkurang. Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan padang akan menjadi makananmu. Dengan berpelung kau mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah kau diambil, sebab kau debu dan kau akan kembali menjadi debu. Rupanya ketika manusia melanggar, maka yang terjadi semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagi manusia. Apa itu semak duri dan rumput duri? Semak duri dan rumput duri bicara tempat di mana kita mengalami kegagalan, penurunan, kehancuran. Itulah yang dialami kepada mereka yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Akibatnya Adam yang tadinya tidak pernah sakit ketika di Taman Eden, begitu dia hidup di luar Taman Eden, dia mengalami sakit penyakit. Adam yang dulunya gak pernah mengalami kekurangan, begitu dia melanggar, dia mengalami kekurangan. Teman-teman, positive people, hidup ini udah susah, tolong jangan ditambah susah karena perbuatan bodoh kita. Itu sebabnya tetaplah melakukan kebenaran. Maka kita gak usah khawatir tentang apa yang kita makan, tentang apa yang kita pakai, mengenai promosi, mengenai follower, mengenai berkat. Semua Tuhan akan tambahkan. God bless you. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.